warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rasuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Sebelum kita memulainya, Ibu akan memberikan tips semangat agar menambah semangat belajar kalian. Kalau kau suka hati, tepuk tangan, prok, prok, prok. Kalau kau suka hati, tepuk tangan, prok, prok, prok. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan, prok, 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 prok. Hari ini kita belajar mengenai 3 akhlak terpuji. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah berterima kasih, kemudian rendah hati, dan yang terakhir adab bersin. Tahukah kalian bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih karena sesuatu hal yang Allah berikan kepada kita. Kita harus berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat, karunia, dan pemberiannya. Orang yang berterima kasih berarti orang yang bersyukur. Adapun cara berterima kasih kita kepada Allah dilakukan dengan cara yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid. Bagaimana bunyi kalimat tauhid? Alhamdulillah. Yang kedua, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang baik. Dan yang keempat, berbagi kebahagiaan dengan sesama. Selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu berterima kasih kepada orang tua dan guru kita. Mereka sangat berjasa dalam hidup kita. Bagaimana cara berterima kasih kepada mereka? Ya, dengan menghormati, menyayangi, dan mendoakan mereka. Bu, apakah dengan kita mengucapkan terima kasih, kita akan mendapatkan pahala? Tentu saja kita mendapatkan pahala, bukan hanya dengan mengucapkan kata terima kasih. Dengan mengucapkan kalimat tauhid tadi yang berbunyi Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu saja, dengan kita mendoakan kedua orang tua kita, guru kita, ataupun saudara-saudara kita, itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu akan memberikan contoh berupa video yang bisa kalian simak. Langsung saja kita lihat video berikutnya ya. Loh sayang, kenapa kuenya tidak dimakan? Bu, Salim mau mobil-mobilan, Bu. Kumi lucu sekali. Kumi pintar sekali. Ke pasarnya beli mobil-mobilan ya, Bu? Iya, ayo Sali, kita pergi sekarang. Ini untuk Bapak. Loh, Semoga Allah membalas kebaikan ibu. Alhamdulillah ya Allah. kenapa Ibu menyeberang ke sana? Alhamdulillah, nenek jadi bisa menyeberang. Maaf, mohon sabar sebentar ya. Tenang Nek, berjalannya tidak perlu terburu-buru. Silahkan, Bu. Tinggal jalan sedikit lagi, Bu. Oh, tokonya sudah dekat. Oh, yang ini bagus kan, Bu? Iya sayang. Hehe, Sali senang Ibu membelikan mobil-mobilan ini. Terima kasih ya. Sama-sama sayang. Kumi, ayo main dengan mobil-mobilan baru Sali. Hati-hati bermainnya ya Sali. Nih,
tikus mainan buat Kumi. Alhamdulillah, sudah selesai baca buku. Sampai jumpa lagi. Dari contoh video yang Ibu berikan tadi, apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, kita melanjutkan materi yang kedua, yaitu rendah hati atau tawadu. Coba sekarang amati gambar di atas. Di situ ada seorang anak bernama Fatimah. Fatimah anak orang kaya, rumahnya megah dan mobilnya bagus. Walaupun demikian, ia selalu berangkat ke madrasah dengan mengendarai sepeda seperti teman-temannya. Ia berteman dengan siapapun tanpa memandang kaya dan miskin. Dari contoh Fatimah tadi telah menunjukkan sikap yang baik dan terpuji. Sikap Fatimah termasuk salah satu sikap rendah hati. Sikap rendah hati dalam ajaran agama Islam disebut tawadu. Sekarang pertanyaannya gini, bagaimana sikap tawadu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, tidak membanggakan diri ataupun tidak sombong. Yang kedua, tidak meremehkan orang lain. Yang ketiga, tidak suka pamer. Yang keempat, mau menghormati orang lain. Yang kelima, mau mendengarkan nasihat orang lain. Dan yang keenam, melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain. Jadi, orang yang rendah hati akan memiliki banyak teman dan disenangi oleh banyak orang. Sikap rendah hati tidak akan menyebabkan seseorang menjadi hina, melainkan seseorang akan menjadi mulia dan dihargai banyak orang. Baik, Ibu akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang adab bersin. Apa itu adab bersin? Adakah yang tahu? Iya, kamu apa? Ya benar, adab bersin adalah ketika kita bersin, kita harus menutup mulut kita dengan tisu, kain, atau dengan tangan. Kenapa kita harus menutup mulut kita dengan kain, tisu, atau tangan? Karena ketika kita bersin, kita mengeluarkan bakteri dari tubuh kita. Kita juga harus bersyukur karena dengan adanya bersin, bakteri kita keluar dari tubuh kita. Kalau kita tidak menutup mulut kita dengan tangan atau kain atau dengan tisu, kasihan teman yang ada sekitar kita karena akan terkena bakteri dari tubuh kita. Kita harus mengikuti ajaran atau perintah dari Nabi Muhammad dan sunnah-sunnahnya, yaitu ketika kita bersin harus mengucapkan apa? Ya, benar, kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Dan setelah itu kita harus mengucapkan apa ketika mendengar orang bersin? Ya, benar. Apa? Ya, ketika kita mendengar orang bersin, kita harus mengucapkan Ya Harmukallah. Dan setelah itu kita harus mengucapkan apa? Ya, benar. Ya Yahdikumullah. Karena tersebut adalah sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad yang diajarkan kepada umat Islam. Silahkan kalian perhatikan contoh-contoh adab bersin berikut ini. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya gue pengen nanya,
Kenapa kita harus mengucapkan hamdalah ketika sesudah bersin? Lalu seseorang menjawabnya dengan yarhamukallah. Lalu kita menjawabnya dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Oke, jadi gini. Pada saat bersin, debu, serbuk sari atau bulu binatang masuk ke dalam hidung. Nah, pada saat itu otak akan menerima sinyal untuk menyingkirkan benda asing tersebut dengan cara bersin. Nah, makanya kita harus bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Dan seseorang muslim yang mendengarnya, hukumnya wajib untuk menjawab yarhamukallah, sama halnya dengan salam. Dan seseorang yang didoakan wajib juga untuk mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum atau hanya yahdikumullah. Oh, gitu ya? Yap. Jika seseorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Hendaklah saudaranya mengucapkan yarhamukallah. Jika ia mengucapkan yarhamukallah, ucapkanlah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Bukhari nomor 6224. Ulang dari materi tadi, yang pertama yaitu berterima kasih. Kita mengucapkan alhamdulillah saat kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berterima kasih juga dapat diucapkan dengan orang lain, tetangga, masyarakat. Jika kita mendapatkan hadiah atau apa yang kita dapatkan, kita wajib mengucapkan terima kasih. Yang kedua yaitu tawadu atau rendah hati. Rendah hati sifatnya seperti sopan santun, jujur, tidak pamer, tidak sombong. Dan juga kita wajib menolong atau membantu orang lain yang sedang kesusahan. Itulah sifat rendah hati, suka menolong. Yang ketiga yaitu ada bersin. Jika temanmu ada yang bersin, kamu harus wajib membacanya atau mengucapkan yahdikumullah. Sedangkan orang yang bersin yaitu harus membaca yarhamukallah. Itulah tadi kesimpulan dari materi itu. Untuk lebih memahami materi tadi, silakan kalian kerjakan pilihan ganda dan uraian di buku. Sekarang kita bergemas-gemas dan pulang. Sebelum kita pulang, kita wajib untuk berdoa. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.